Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat anak-anakku siswa kelas 10. Tetap semangat dan tetap jaga protokol kesehatan. Baik, pada kali ini kalian akan belajar mengenai tentang menciptakan kembali teks anekdot ya. Kalian pahami materi ini dengan seksama. Nah, ada beberapa yang harus kalian perhatikan ketika kalian menciptakan kembali teks anekdot ya. Yang pertama, penyajian ulang teks anekdot, kemudian penyusunan teks anekdot, dan penceritaan teks anekdot ya. Penyajian ulang teks anekdot, ada beberapa yang harus kalian pahami dan lakukan langkah-langkahnya ya. Menceritakan teks anekdot dengan pola yang berbeda. Sebelum menyusun teks anekdot, ada baiknya kalian menceritakan kembali teks anekdot. Pada dasarnya, menceritakan kembali anekdot dapat dilakukan dengan mengubah bentuk penyampaiannya ya. Kalian dapat mengubah teks anekdot berbentuk narasi menjadi teks anekdot berbentuk dialog ya, atau sebaliknya dari dialog diubah menjadi teks anekdot yang berbentuk narasi. Nah, langkah-langkah menceritakan ulang teks anekdot adalah yang pertama, kalian harus membaca isi terlebih dahulu teks anekdot dengan seksama ya. Kemudian memahami jalan ceritanya. Setelah itu mencatat ya unsur-unsur pokok dalam isi teks anekdot itu, lalu kemudian menceritakan kembali dengan pola dialog menjadi narasi atau kebalikannya, narasi menjadi dialog. Baik, ini adalah salah satu contoh ya teks anekdot yang berbentuk narasi dosen yang juga menjadi pejabat. Silahkan Bapak beri waktu kalian untuk membacanya. Baik, sudah. Nah, sekarang kalian bandingkan dengan isi dari teks anekdot yang sama, cuma bentuknya itu berbeda menjadi dialog. Silahkan kalian perhatikan. Setelah kalian perhatikan, apakah isinya sama? Jelas isinya sama ya, tetapi bentuknya itu yang berbeda. Yang pertama dalam bentuk narasi, yang kedua itu berbentuk dialog. Kalian nanti akan membuat hal yang sama seperti ini ya. Nah, yang kedua, penyusunan teks anekdot. Menyusun teks anekdot membutuhkan kreativitas pengarangnya. Kreativitas tersebut berupa kepandaian untuk mengubah peristiwa biasa menjadi lucu atau konyol ya. Perubahan tersebut berlaku bagi anekdot fiktif. Dalam anekdot fiktif, pengarang cukup menceritakan peristiwa lucu atau konyol berdasarkan kisah nyatanya. Nah, langkah-langkah menyusun teks anekdot, yang pertama adalah kalian harus menentukan tema terlebih dahulu. Kemudian kalian menentukan kritik yang akan disampaikan, kemudian kalian mencoba untuk memasukkan unsur lucunya, kemudian menentukan tokoh yang terkait, kemudian kalian menyusunnya harus sesuai dengan struktur, dan kemudian alurnya, jalan ceritanya, dan pola penyajiannya, apakah dalam bentuk narasi ataupun dalam bentuk dialog. Nah, dalam contoh berikut kamu akan mengetahui bagaimana anekdot disusun. Langkah-langkah penyusunnya disajikan dalam bentuk tabel dengan penyelesaian pada kolom 3. Nah, perhatikan tabel berikut. Temanya itu tentang kasih sayang kepada orang tua. Kritiknya, anak yang memandang orang tua di masa tuanya sebagai orang yang merepotkan. Humornya, orang dewasa malu karena dikritik oleh anak kecil. Tokohnya ada kakek tua, ayah, anak, dan menantu. Kita lihat strukturnya. Abstraksinya, ini mereka bercerita tentang kakek tua yang tinggal bersama anak, menantu, dan 6 cucunya. Ya. Orientasinya, kebiasaan makan malam di rumah si anak, kakek tua makannya sering berantakan. Krisis, kakek orang
kakek tua diberi meja kecil terpisah di pojok dengan alat makan anti pecah. Reaksinya, 6 cucu tahu membuat replika meja terpisah. Kodanya, cucu yang 6 tahun itu mengungkapkan kelak akan membuat meja terpisah juga untuk ayah dan ibunya. Alurnya kita langsung dipraktikkan saja ya. Kakek tua tinggal bersama anak, menantu dan cucunya yang berusia 6 tahun. 6 tahun ya, bukan 6. Karena sudah tua, mata si kakek rabun dan tangannya bergetar sehingga kerap menjatuhkan makanan dan alat makan. Agar tidak merepotkan, ia ditempatkan di meja terpisah dengan alat makan anti pecah. Anak dan menantunya baru sadar ketika diingatkan oleh cucu 6 tahun yang tengah bermain membuat replika meja. Dan bentuk pola penyajiannya berupa narasi. Nah, nanti kalian akan membuat seperti ini rancangannya. Nah, ini adalah teks anekdotnya yang sudah menjadi satu kesatuan. Ya. Seorang kakek hidup serumah bersama anak, menantu, dan cucu berusia 6 tahun. Keluarga itu biasa makan malam bersama. Si kakek yang sudah pikun sering mengacaukan segalanya. Tangan bergetar dan mata rabunnya membuat kakek susah menyantap makanan. Sendok dan garpu kerap jatuh. Saat si kakek meraih gelas, sering susu tumpah membasahi taplak. Anak dan menantunya menjadi gusar. Suami istri itu lalu menempatkan sebuah meja kecil di sudut ruangan, tempat sang kakek makan sendirian. Mereka memberi mangkuk melamin yang tidak gampang pecah. Saat keluarga sibuk dengan piring masing-masing, sering terdengar ratap kesedihan di sudut ruangan. Namun, suami istri itu justru mengomel agar kakek tak menghamburkan makanan lagi. Sang cucu yang baru berusia 6 tahun mengamati semua kejadian itu dalam diam. Satu hari, si ayah memperhatikan anaknya sedang membuat replika mainan kayu. "Sedang apa sayang?" tanya ayah pada anaknya. "Aku sedang membuat meja buat ayah dan ibu." "Persiapan buat ayah dan ibu bila aku besar nanti." Ayah anak kecil itu langsung terdiam. Ia berjanji dalam hati, mulai hari ini kakak akan kembali diajak makan di meja yang sama. Akan ada lagi omelan saat piring jatuh, makanan tumpah, dan taplak ternoda kuah. Nah, itu ya salah satu bagaimana caranya untuk menciptakan sebuah teks anekdot. Yang ketiga, penceritaan teks anekdot. Sebelum menceritakan teks anekdot secara lisan, seseorang memerlukan latihan. Latihan berbicara digunakan untuk mempersiapkan mental dan penampilan. Mental yang dimaksud adalah sikap berani dan percaya diri. Nah, aspek yang harus kalian perhatikan dalam menceritakan teks anekdot, yang pertama adalah sikap badan. Sikap badan tentunya harus sesuaikan dengan isi dan cerita. Tidak diam saja, tetapi harus melakukan gestur yang sesuai dengan tema cerita. Yang kedua adalah volume suara. Tentunya kalian harus memperhatikan volume suara dan jumlah kapasitas pendengar. Yang ketiga adalah kewajaran sikap. Artinya, kalian tidak berlebihan dalam menceritakan teks anekdot, namun bersikap sewajarnya. Baik. Terima kasih ya pada pertemuan kali ini. Semangat belajar. Nanti Bapak akan berikan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.